Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mahmud Badarudin di channel Mahmud Badarudin. Semangat pagi sobat pendidikan, kembali lagi dengan saya Mahmud Badarudin di channel Mahmud Badarudin. Nah, buat kalian yang kepo, hari ini kita akan belajar apa? Nah, kita hari ini akan belajar mengenai persamaan linear satu variabel. Nah, nanti dijelaskan apa itu persamaan, apa itu linear, dan kalau variabel kan udah ya kemarin gitu kan, dan gimana cara buat grafiknya. So, stay in this video. Tapi buat kalian yang belum like video ini, silahkan di like terlebih dahulu. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan buat kalian yang belum tekan tombol loncengnya, silahkan ditekan agar kalian selalu dapat notifikasi tentang video terbaru dari kami. Oke, langsung saja kita masuk ke video pembelajaran. Mari kita saksikan. Oke, hari ini kita akan belajar persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Namun untuk di video ini kita belajar mengenai persamaan linear satu variabel saja ya. Nah, di sini kan ada kata persamaan linear dan satu variabel gitu kan. Nah, untuk persamaan sendiri apa sih gitu kan? Nah, ternyata persamaan itu adalah kalimat terbuka yang dipisahkan tanda sama dengan gitu. Jadi nanti dipisahkan sama tanda sama dengan gitu. Terus linear itu apa? Nah, linear itu adalah variabel berpangkat satu gitu kan. Nah, itu satu variabel ya, variabel kan kemarin di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan gitu kan. Di bab tentang aljabar di video sebelumnya. Jadi kalian silahkan lihat saja. Kalau variabel itu adalah simbol dari sesuatu yang belum diketahui gitu kan. Nah, jadi persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang memuat variabel satu variabel berpangkat satu yang dipisahkan oleh tanda sama dengan. Contohnya gini nih, x tambah 2 sama dengan 0. Nah, ini kan x variabel, pangkatnya 1 kan, x ini nggak ada 2, nggak ada 3, nggak ada 4 gitu kan. Nah, maka x tambah 2 terus sama dengan, nah ini kan dipisahkan dengan sama dengan kan, sama dengan 0 gitu kan. Nah, maka ini adalah disebut persamaan linear satu variabel. Nah, ini juga sama, ini y sama dengan 2 tambah 3. Nah, ini kan y variabel ya, satu variabel doang kan, karena di persamaan yang ini cuma ada y doang gitu kan. Nah, terus y-nya pangkatnya 1. Nah, terus dipisahin sama dengan. Maka ini adalah PLSV gitu kan. Nah, terus ini juga sama, z ditambah 2 sama dengan 5 gitu kan. Ini z variabel, terus cuman satu variabel di sini, terus pangkatnya 1 juga z-nya, terus dipisahkan sama tanda sama dengan. Nah, misalkan nih, ini kan x tambah 2 sama dengan 0. Nilai x yang memenuhi x tambah 2 sama dengan 0 adalah, nah, jadi berapa ditambah 2 hasilnya 0. Ternyata x-nya adalah min 2 gitu kan. Maka min 2 ini disebut sebagai himpunan penyelesaian. Seperti itu. Nah, contohnya misalkan himpunan penyelesaian dari x tambah 4 sama dengan 11 untuk x anggota bilangan cacah adalah, nah, cara ngerjainnya karena ini bilangan cacah, maka dimulai dari 0 kan. Berarti x sama dengan 0. Artinya yang memuat variabel x kita substitusi atau kita ubah jadi 0. Ini kan x tambah 4, berarti 0 tambah 4. Nah, 0 tambah 4 hasilnya 4 kan. Nah, 4 sama dengan 11. Betul atau salah? Salah. Nah, berarti x sama dengan 0 salah gitu kan. Nah, x sama dengan 1. Berarti x-nya diubah jadi 1. 1 tambah 4, 5. 5 sama dengan 11. Salah juga kan? Dan seterusnya sampai ke x sama dengan 7. 7 tambah 4 sama dengan 11. 11 sama dengan 11. Betul atau salah? Betul kan? Nah, maka x sama dengan 7 adalah himpunan penyelesaian dari x tambah 4 sama dengan 11 gitu. Nah, terus selanjutnya
Nah, biasanya di persamaan ataupun di pertidaksamaan itu dibuat grafik gitu kan. Nah, sekarang di sini kita bakal coba membuat grafik VLSP gitu kan. Nah, kan di contoh sebelumnya sudah ada nih, himpunan penyelesaiannya adalah 7. Maka untuk membuat grafiknya, kalian buat garis bilangan gitu. Nah, dari ini kan di sini bilangan cacah. Maka mulainya dari 0, 1, 2, 3 terus gitu kan sampai tak hingga. Nah, di bagian 7 kalian hitam bulatkan. Kenapa hanya di bagian 7 yang dihitam bulatkan? Karena HP-nya adalah 7 atau himpunan penyelesaiannya adalah 7, maka di bagian 7 dibulatkan, sisanya nggak usah gitu. Maka grafiknya seperti ini. Nah, selanjutnya di sini saya punya menyelesaikan persamaan dengan persamaan ekuivalen. Nah, tadi kan di sini dipisahkan dengan tanda sama dengan kan? Sehingga ketika dipisahkan oleh sama dengan, maka ada yang disebut ruas kiri dan ada yang disebut ruas kanan. Gitu kan? Nah, sekarang gimana kalau menyelesaikan soal yang bentuknya seperti ini? Nah, di sini saya kasih 3 step. Langkah pertama, kalian hilangkan variabel di satu ruas. Biasanya yang enak dihilangkan itu adalah di ruas sebelah kanan gitu kan. Terus langkah kedua, ruas yang variabelnya tidak dihilangkan, maka yang dihilangkan adalah konstantanya gitu. Nah, terus yang ketiga, buat variabel berkoefisien 1. Misalkan nanti hasil akhirnya koefisiennya 5. Nah, maka yang 5 itu dibuat jadi 1 gitu. Ah, gimana ya 5 jadi 1? Nah, kita langsung saja mengerjakan soal dari yang ini ya. Ini kan 4x dikurang 4 sama dengan x tambah 5 gitu kan. Nah, kan tadi katanya yang pertama hilangkan variabel di satu ruas. Kita hilangkan x variabel yang di ruas kanan. Nah, ini kan ruas kanannya X. Maka kedua ruas dikurangi X. Ini kan X-nya plus ya. Maka dikurangi X. Kalau di sini X-nya min, maka di sini ditambah X gitu. Jadi tergantung yang mau dihilangkan. Dan itu harus lawannya. Karena ini plus X, maka di sini dikurang X gitu. Nah, kedua ruas dikurangkan. 4x dikurang X, dia kan temenan ya, jadi bisa dikurangi. 4x dikurang X adalah 3x. Min 4 nggak punya temen, ditulis ulang min 4. X dikurang X 0 ditambah 5, maka hasilnya adalah 3x min 4 sama dengan 5. Nah, itu langkah 1 sudah selesai. Langkah kedua, ruas yang variabelnya tidak dihilangkan, maka hilangkan konstantanya. Nah, ini kan 3x min 4 sama dengan 5. Di sini kan min 4 nih konstanta kan. Nah, maka min 4-nya kita hilangkan. Gimana cara hilangkannya? Sama kayak tadi, kita cari lawannya. Ini kan min 4, maka lawannya adalah plus 4. Nah, kan di sini ditambah 4, di sebelah kanan juga ditambah 4. Min 4 ditambah 4 habis, 3x-nya ditulis ulang. 5 ditambah 4 9. Langkah 2 selesai. Masuk ke langkah 3. Buat variabel berkoefisien 1. Ini kan variabelnya koefisiennya 3 gitu kan. Kita ubah jadi 1. Gimana caranya? Kedua ruas kita bagi jadi 3. Kita bagi 3 gitu kan. 3x bagi 3 sama dengan 9 bagi 3. Nah, 3 bagi 3 1. 1 itu nggak usah ditulis, x-nya tulis ulang aja. Sama dengan 9 bagi 3 3. Nah, berarti kan sekarang kita udah dapat nih x sama dengan 3. Nah, maka X sama dengan 3 adalah penyelesaiannya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah kurung kurawal 3 gitu. Kenapa pakai kurung kurawal? Karena di sini adalah himpunan. Jadi gitu untuk materi persamaan linear satu variabel. Jika ada pertanyaan silahkan DM Instagram saya aja di @mahmudbadarudin6262. Gitu ya. Terima kasih.
Nah, bagaimana sobat pembelajar? Mudah bukan? Nah, mudah-mudahan materi tadi bisa dijadikan pelajaran buat kalian dan bisa menjadi teman kalian ketika masa di rumah saja gitu kan. Dan ya mudah-mudahan bermanfaat lah buat kita gitu kan. Dan buat kalian yang belum like, silahkan di like terlebih dahulu. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu channel YouTube ini. Nah, terus kalian juga bisa follow Instagram saya di @mahmudbadarudin6262 gitu kan. Dan bisa juga memberikan pertanyaan via DM Instagram. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.